warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Nuraini SSI. Saya Nurul Wangsa Mesyaro SPD. Saya Santi Tri Astuti SM. Kami di sini akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik yang akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Hal ini kami laksanakan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Santi. Iya, kabarnya sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bu Nurul, hari ini kita berjumpa untuk melihat proses coachingnya Ibu ya dengan Bu Sarah. Ya. Iya, Bu Nurul, saya di sini akan berperan sebagai observer atau supervisor ya Bu. Saya akan melihat nanti coaching Ibu. Kemudian sebelum Ibu nanti melakukan percakapan dengan Bu Sarah, saya akan memberikan dan perlu disampaikan dengan Bu Nurul mengenai rubrik penilaian ya Bu yang akan nanti saya catat. Di sini juga saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu dengan Bu Sarah sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan ya Bu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu Nurul juga sudah memiliki kompetensi coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Iya. Saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching, Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tirta ya Bu. Tujuan, kemudian identifikasi, rasa, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik Bu. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Bisa Bu. Alhamdulillah. Ya Ibu, mungkin sebelum melakukan coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, kira-kira proses coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Nanti saya akan meng-coaching Bu Sarah ini. Yang ingin dikembangkan itu dari mendengarkan aktif, kemudian dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, kira-kira dari kompetensi 2 ini, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan di coaching nanti? Saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, pertanyaan yang berbobot. Yang ingin spesifik saya kembangkan. Oke, berarti pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya. Oke, kemudian indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti apa ya Bu? Indikatornya itu saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya secara mandiri, atau menemukan langkah-langkah untuk menghadapi masalahnya itu melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya. Gitu Bu. Gitu. Oke, bagus ya Bu ya. Kemudian tolak ukur keberhasilan yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti apa Bu? Coach saya nanti bisa menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Oke, berarti bisa mendapatkan solusi dari coachingnya sendiri ya Bu ya? Oke. Lewat dari pertanyaan yang saya berikan. Oke, baiklah Bu Nurul, saya rasa Ibu sudah siap sekali ya Bu untuk coaching nanti. Baik, mudah-mudahan berjalan lancar. Nanti saya akan mengamati Ibu bersama coachingnya ya Bu ya? Baik Bu. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu Nurul. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, ngomong-ngomong ada apa ya Bu Sarah kesini? Ini Bu, saya mau berdiskusi mengenai
permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas saya. Oh iya. Terus kenapa Bu ada masalah? Iya Bu, jadi harapan saya itu setelah saya berdiskusi dengan Bu Nurul ya, saya bisa lebih yakin untuk menerapkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi saya. Jadi permasalahannya itu saya sudah menyusun modul ajar Bu, Iya. tapi saya teh kurang yakin gitu apakah ini teh sudah tepat atau belum, seperti itu Bu. Begitu, iya. Kemudian apa memangnya ada apa yang terjadi sehingga Bu Sarah ingin mendiskusikan itu bersama saya? Ya, baik Bu. Jadi pada saat ini itu anak-anak itu sepertinya kurang dapat menangkap pembelajaran yang saya berikan ya Bu ya. Nah, lalu saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Modul ajarnya sudah saya susun Bu. Hanya saja saya melihat suatu kekhawatiran, apakah benar ini pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berhasil gitu. Saya harap dengan berdiskusi dengan Bu Nurul, saya bisa lebih pede melaksanakan ini. Saya sudah menyusun pembelajaran berdiferensiasi itu menggunakan 3 pendekatannya Bu ya. Pendekatan proses, pendekatan konten, dan pendekatan berdiferensiasi produk gitu kan Bu. Nah, kemarin saya sudah mencobanya Bu di kelas. Nah, hanya saja masih belum terlihat gitu Bu. Terlihatnya itu adalah di produk. Nah, produknya ketika saya memberikan pilihan, anak itu hanya terpaku pada satu produk saja. Nah, saya jadi mengevaluasi kembali apakah ini pembelajarannya berhasil atau tidak, diferensiasinya seperti itu Bu. Oh, paham. Lalu apa yang Ibu harapkan dari anak-anak setelah Ibu merasa oh iya saya merasa sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi anak-anak belum, dari hasilnya itu belum gitu. Lalu apa yang Ibu harapkan gitu? Harapannya sih Bu sebenarnya seperti ini, kalaupun misalnya produknya sama tidak jadi masalah. Yang saya lihat itu ternyata kontennya pun hampir bisa dibilang mirip gitu. Jadi saya merasa wah ini kayaknya ada rasa kurang percaya diri nih dari anak gitu. Kalau misalnya memang anak-anak pengen memilih produk yang sama, misalnya produknya berupa file pemaparan, file presentasi gitu kan, tidak masalah sebenarnya, asalkan memang mereka minat terhadap produknya tersebut. Hanya saja ternyata saya lihat kesamaan daripada isi pemaparan itulah yang saya merasa bahwa oh ini masih belum berhasil, seperti itu. Iya. Lalu ketika Ibu tahu hal seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Nah, sebenarnya kemarin setelah saya tanya-tanya kepada anak, mereka itu ternyata tidak percaya diri Bu. Oh iya, pantesan ya mereka memilih seperti itu, tapi mereka tidak percaya diri. Nah, karena mereka tidak percaya diri itu saya gali lagi kemarin itu apa yang membuat mereka merasa tidak percaya diri gitu kan. Setelah mereka tidak merasa percaya diri itu, mereka tuh takut salah Bu. Kalau misalnya saya beda dari yang lain gitu. Jadi mereka isinya kontennya sama, seperti kurang lebih sama. Nah, akhirnya saya gini Bu, saya kembalikan lagi, anak-anak lihat ini rubrik yang Ibu berikan. Nah, jadi saya memperlihatkan lagi kepada mereka rubrik penilaian saya. Ini loh anak-anak rubrik penilaiannya, poin-poin apa saja yang Ibu nilai. Dan saya kembalikan lagi Bu ke tujuan pembelajarannya. Kalian tidak perlu khawatir selama yang Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya adalah tentang promosi, kata saya itu. Jadi kalian bisa melaksanakan membuat produk promosi apapun juga, yang penting sesuai dengan tujuannya, yaitu apa? Meningkatkan penjualan. Nah, disitulah mereka tuh langsung bilang oh gitu. Nah, hasil dari saya menggali anak-anak inilah yang ingin saya diskusikan sekarang itu. Jadi di modul ajar yang berikutnya apa yang harus saya lakukan supaya
produknya di pertemuan yang berikutnya tuh jadi lebih bervariasi dan mereka lebih percaya diri gitu. Oh begitu, iya. Jadi setelah Ibu merasakan hal yang seperti itu, Iya. kemudian Ibu sudah memberitahu mereka tentang rubrik, Sudah. ya Bu ya. Tapi yang masih Ibu rasa ini kok anak-anak masih begini ya gitu. Jadi pengen tahu gimana Iya. selanjutnya gitu Iya. kan. Nah sekarang jika dibandingkan dari skala, kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu keefektifannya itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira skala berapa? Kalau yang kemarin itu Bu, kayaknya saya masih di angka 7 ya Bu ya. Nah saya harapannya sih bisa sampai ke angka 9. Karena saya merasa kalau dilihat dari urut-urutannya sih sudah baik gitu, tapi ternyata mungkin anak-anak merasanya itu tadi belum punya rasa percaya diri. Nanti mungkin di modul ajar yang berikutnya supaya angka 9 ini tercapai ya Bu ya, saya akan memberikan suatu ice breaking, Ya. juga games untuk menambah rasa percaya diri mereka. Gitu. Jadi sepertinya selain berdiferensiasi, saya juga harus menerapkan PSE mungkin Bu ya. Bagus. Karena Iya. saya melihat ini masalahnya bukan tidak berdiferensiasinya tadi, tapi ternyata masalahnya ada di rasa percaya diri anak. Jadi mungkin nanti di modul ajar berikutnya saya akan menerapkan berdiferensiasi dan PSE. Nah, tuh jadi istilahnya ada games-games yang memberikan atau refleksi yang memberikan anak untuk lebih percaya diri. Mungkin itu Bu dari saya. Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan itu adalah Ibu akan memberikan ice breaking, kemudian akan memberikan games. Kemudian mungkin Ibu akan memberikan pembelajaran selain berdiferensiasi itu akan menambahkan PSE-nya juga. Betul Bu. Ya, jadi mungkin itu yang akan dilakukan oleh Ibu ya selanjutnya. Iya. Kemudian apakah yang Ibu tadi sebutkan, Ibu akan berkomitmen? Iya Bu, insya Allah saya akan komitmen. Saya jadi terbuka nih Bu, memiliki inspirasi ketika berdiskusi dengan Bu Nurul ini. Insya Allah Bu, di modul ajar yang berikutnya saya akan memasukkan hal-hal tersebut ke dalam modul ajar saya insya Allah. Oh iya, baik. Kira-kira siapa saja yang akan terlibat dari rencana Ibu yang tadi itu yang Ibu sebutkan? Karena mengingat sebelumnya itu saya hanya bikin modul ajar aja ya Bu ya, tanpa menggalinya, mengevaluasinya berdasarkan saya sendiri. Mungkin sekarang saya akan melibatkan rekan kerja Bu, yang dalam MGMP sekolah untuk menilai apakah modul ajar tersebut sudah menerapkan berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional mungkin Bu. Saya akan melibatkan rekan guru. Iya, baik. Mungkin dari situ sudah ada pencerahan ya Bu? Ya alhamdulillah Bu. Ya sudah ada. Luar biasa sekali. Iya. Apa yang Ibu rasakan hari ini seneng, setelah Bu, kita ngobrol nih? Saya senang, saya lega. Saya pikir ya berdiferensiasi ini kurang gitu. Ternyata ada yang kurang memang, tapi ternyata PSE-nya yang kurang. Mungkin nanti besok-besok lebih teliti lagi, lebih paham juga karakter anak-anak ya Bu ya, supaya kita bisa melihat kondisi anak seperti apa gitu. Terima kasih Ibu hari ini sudah mengobrol dengan saya. Semoga hari ini bisa bermanfaat obrolan kita. Sekian. Terima kasih ya Bu Nurul atas waktunya juga. Saya jadi memiliki solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nurul. Sampai ketemu ya Bu Nurul ya. Oh iya, kita akan bertemu lagi kapan? Kan ini saya akan susun modulnya minggu ini, minggu depan saya akan menerapkan pembelajarannya. Mungkin di 2 minggu Bu, setelah saya memberikan. Baik, nanti saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Siap Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Santi. Iya. Gimana Bu tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana Ibu perasaannya tadi sudah coaching dengan Bu Sarah? Perasaannya alhamdulillah lega juga setelah melihat Bu Sarah yang punya permasalahan yang memang
agak rumit. Mm-mm. Kemudian Bu Sarah sendiri sudah menemukan solusinya. Oh iya. Jadi saya juga oh iya alhamdulillah gitu ikut senang lah Oh gitu. gitu. Iya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, Bu Nurul, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Sarah. Mungkin Iya. hasil pengamatan saya tadi, Ibu Nurul sudah melakukan alur tirta secara runtun ya Bu, dari tujuan, kemudian Ya. identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab yang sudah diajukan kepada Bu Sarah. Iya. Ya, kemudian juga Bu Nurul sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya Iya. kepada Bu Sarah yang tadi Terima kasih. ingin sebagai identifikasi ketercapaiannya Bu Nurul ya. Iya. Terus juga Bu Nurul sudah mendengarkan aktif dan bisa menggali potensi yang ada di Bu Sarah sehingga tadi Bu Sarah mendapatkan solusi sendiri dari hasil pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nurul yang diajukan. Iya, Ya. Bu. Itu ya Bu ya, alhamdulillah. Oke, kemudian Ibu, saya ada pertanyaan hasil dari coaching tadi. Baik. Menurut Bu Nurul, apa yang sudah Ibu lakukan dari indikator ketercapaian tadi? Dari indikator tadi saya sudah menuntun coach saya itu Bu Sarah Iya. untuk memberikan jawaban agar mendapatkan solusi dari permasalahannya dan itu saya rasa sudah tercapai. Iya. Kemudian saya juga sudah merasa tadi melakukan alur tirta secara runtun. Kemudian saya juga sudah mendengarkan dengan rasa. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke Bu Nurul, pertanyaan kedua, berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin ya Bu ya. Iya. Karena kalau misalnya mungkin jika saya tidak hati-hati, saya akan menjadi lebih menggurui atau lebih menasehati gitu. Iya. Jadi saya harus lebih bisa memilih-milih perkataan atau pertanyaan apa yang harus saya lontarkan dan saya berikan kepada coach begitu. Itu yang ingin saya kembangkan sih. Oh iya, bagus sekali Bu Iya. Nurul ya. Itu apa yang ingin Ibu kembangkan nanti ke depannya. Iya, Bu. Ya, mungkin itu saja Bu Nurul. Mudah-mudahan hasil dari pengamatan saya tadi kepada Bu Nurul itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih Iya, Bu. mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu. Baik Bu, Iya. terima kasih. Iya, Mbak. Mungkin itu saja Ibu. Saya tutup ya Bu. Terima Iya, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.